Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chairul Anwariansyah. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Dan adapun tema yang saya ambil yaitu pengembangan komponen tujuan dalam kurikulum. Dari tema tersebut ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu pengertian tujuan kurikulum. Yang kedua, hierarki tujuan kurikulum. Yang ketiga, taksonomi tujuan. Yang keempat, pengertian pencapaian indikator tujuan. Dan yang kelima, fungsi indikator pencapaian tujuan. Yang keenam, langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan. Dan yang ketujuh, yakni cara merumuskan tujuan. Baik, dari pengertian pertama yaitu pengertian tujuan kurikulum. Pengertian kurikulum. Perlu kita ketahui bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum mencakup seluruh pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 9, Ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, adapun tujuan kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tujuan kurikulum adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntunan zaman. Secara umum, tujuan kurikulum mencakup yang pertama yaitu pengembangan kompetensi dasar, yang dimana membantu peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan dalam kehidupan. Yang kedua yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan sosial, budaya dan ekonomi suatu masyarakat agar apa? Agar lulusan dapat berkontribusi secara positif. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Menjamin bahwa sistem pendidikan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan keterampilan yang tinggi. Yang keempat yaitu menyiapkan peserta didik untuk masa depan, membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Hierarki yang kedua itu tujuan kurikulum. Hierarki tujuan kurikulum adalah tingkatan dalam perumusan tujuan pendidikan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan implementasi kurikulum. Tujuan ini disusun secara berjenjang dari yang bersifat umum hingga yang lebih spesifik agar pembelajaran dapat terarah dan terukur. Dan adapun tujuan kurikulum, adapun pembagian itu yang pertama tujuan kurikulum nasional atau kita bisa sebut yaitu TPN. TPN adalah tujuan umum yang syarat dengan muatan filosofis. TPN merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya setiap lembaga dan penyelenggara itu baik pendidik yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal ataupun informal maupun non-formal. Jadi tujuan umum pendidikan biasanya dilakukan dengan cara yang ideal untuk kehidupan siswa
dan orang tua siswa dengan cara yang konsisten dengan TPN. TPN merupakan landasan dan panduan bagi bisnis pendidikan. Tujuan pendidikan nasional yang didasarkan pada sistem nilai Pancasila dan dalam pasal 3 pasal 20 Undang-Undang Dasar 2003 adalah bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Contoh tujuan nasional dalam pendidikan. Yang pertama itu meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Yang kedua, penguatan karakter peserta didik melalui pendidik berbasis nilai-nilai Pancasila. Yang tiga, meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kurikulum berbasis kompetensi. Yang keempat, pengembangan keterampilan peserta didik untuk siap menghadapi tantangan global. Yang kedua itu tujuan institusional. Pengertian tujuan institusional adalah yaitu tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidik, seperti misalnya standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 5 Pasal 26 yang menjelaskan bahwa standar kompetensi kelulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Adapun fungsi tujuan institusional yaitu yang pertama sebagai panduan dalam pendidikan. Yang kedua sebagai dasar kompetensi, yang ketiga sebagai indikator keberhasilan pendidikan, yang keempat yaitu sebagai alat evaluasi. Contoh tujuan institusional pendidikan dasar yaitu di SD ataupun SMP, yang mana mengembangkan dasar kecerdasan, pengetahuan, dan keterampilan agar siswa dapat hidup mandiri dan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Contohnya, seorang lulus SD diharapkan dapat membaca, menulis, berhitung dengan baik, serta memiliki pemahaman dasar tentang norma dan etika dalam kehidupan sosial. Adapun yang ketiga yaitu tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler pada dasarnya merupakan tujuan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan konstitusional. Nah, adapun tujuan dan manfaat tujuan kurikuler yaitu tujuan kurikuler mengembangkan kompetensi siswa, menghasilkan lulusan yang berkualitas. Manfaat tujuan kurikuler itu membantu guru dan perencanaan pembelajaran, penilaian kemajuan siswa. Jadi seperti itu. Lanjut yaitu fungsi tujuan kurikuler. Fungsinya tujuan kurikuler yaitu pendoman pembelajaran. Kenapa pendoman pembelajaran? Karena itu mengarahkan guru dalam mengajar, jadi mempermudah guru dalam mengajar. Yang kedua standar evaluasi. Kenapa standar evaluasi? Karena mengukur pencapaian siswa tersebut gitu di dalam sekolah. Yang ketiga itu panduan pengembangan kurikulum. Pemanduan pengembangan kurikulum itu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pendidikan pada saat itu, misalnya seperti pada zaman itu. Contoh tujuan kurikuler, mata pelajaran bahasa Indonesia.
Siswa mampu membaca, menulis, dan berkomunikasi dengan baik, serta memahami kaidah bahasa yang benar. Adapun tujuan yang selanjutnya itu yang keempat, tujuan institusional. Nah, tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidik, seperti misalnya standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan bab 5 pasal 26 yang menjelaskan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar kecerdasan, pendidikan dasar kecerdasan, pengetahuan kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, tujuan dan manfaat tujuan instruksional. Nah, manfaat dari adanya tujuan instruksional meliputi yang pertama bagi pendidik nih, untuk membantu dalam merancang materi, strategi, dan metode pembelajaran yang sesuai menjadi pedoman dalam pengembangan silabus dan rencana pembelajaran. Nah, bagi peserta didik, kalau bagi peserta didik itu mengetahui dengan jelas apa yang harus mereka pelajari dan capai, dan dapat mengukur kemajuan mereka sendiri dalam belajar. Nah, adapun fungsi tujuan instruksional, yaitu secara umum tujuan instruksional memiliki beberapa fungsi. Nah, salah satunya itu memberikan arah pembelajaran. Kenapa memberikan arah pembelajaran? Karena itu menentukan capaian yang harus diraih oleh peserta didik. Dan yang kedua itu mempermudah evaluasi pembelajaran. Nah, kenapa mempermudah evaluasi pembelajaran? Karena memudahkan pengajar dalam mengukur keberhasilan pembelajaran. Contoh tujuan instruksional. Setelah mengikuti pelajaran, siswa mampu menjelaskan konsep dasar toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Peserta didik dapat menyebutkan rukun Islam dan rukun iman dengan benar setelah mengikuti pembelajaran. Nah, lanjut yang itu pembahasan yang ketiga, yakni taksonomi tujuan. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klarifikasi dan pengelompokan objek atau konsep berdasarkan karakteristik dan sifat-sifat yang sama. Tujuan taksonomi adalah untuk menciptakan sistem klarifikasi yang logis dan konsisten sehingga memudahkan mengidentifikasian dan pengelompokan objek atau konsep. Selanjutnya yakni pengertian indikator pencapaian tujuan. Ini yang pembahasan yang keempat. Pengertian indikator tujuan adalah ukuran atau kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau tidak. Jadi, indikator tujuan adalah perilaku atau hasil yang dapat diukur dan diamati yang menunjukkan bahwa siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, adapun pembahasan yang kelima, yakni fungsi indikator pencapaian tujuan. Nah, adapun beberapa fungsi indikator pencapaian tujuan, itu saya di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama itu fungsi utama. Fungsi utama itu mengukur kemajuan belajar. Indikator pencapaian tujuan digunakan untuk mengukur kemajuan belajar siswa dan menentukan apakah mereka telah mencapai tujuan pembelajaran, menentukan kriteria keberhasilan. Nah, indikator pencapaian tujuan digunakan untuk menentukan kriteria keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua itu fungsi pendukung. Nah, fungsi pendukung itu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Jadi, indikator pencapaian tujuan digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua ini membangun strategi pembelajaran. Nah, indikator pencapaian tujuan digunakan untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Terus selanjutnya itu pembahasan yang keenam. Pembahasan keenam itu langkah-langkah merumuskan
indikator pencapaian tujuan. Adapun langkah-langkah ini merumuskan indikator pencapaian tujuan itu yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Identifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, pastikan tujuan tersebut spesifik, terukur, dan dicapai dan relevan dan memiliki batas waktu. Yang kedua yaitu analisis tujuan pembelajaran. Analisis tujuan pembelajaran untuk menentukan apa yang ingin dicapai, identifikasi kemampuan atau pengetahuan yang ingin dikuasai siswa. Yang ketiga, langkah yang ketiga itu identifikasi kata kerja operasional. Identifikasi kata kerja operasional yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan siswa. Contoh kata kerja operasional adalah menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, dan sebagainya. Langkah yang keempat yaitu rumuskan indikator pencapaian tujuan. Rumuskan indikator pencapaian tujuan dengan menggunakan kata kerja operasional yang telah diidentifikasi. Pastikan indikator tersebut spesifik, terukur, dan dapat diukur. Lanjut langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan. Langkah yang kelima itu validasi indikator pencapaian tujuan. Validasi indikator pencapaian tujuan dengan memastikan bahwa indikator tersebut relevan dengan tujuan pembelajaran dan dapat diukur dengan akurat. Contoh tujuan pembelajaran. Siswa dapat menjelaskan konsep matematika dengan benar. Indikator pencapaian tujuan, siswa dapat yang pertama itu menjelaskan definisi konsep matematika dengan benar, memberikan contoh aplikasi konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyelesaikan soal matematika yang terkait dengan konsep tersebut dengan benar. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kita akan merumuskan indikator pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Dan itu juga banyak yang berpendapat lain gitu. Yang ketujuh yaitu yang terakhir, cara merumuskan tujuan. Cara merumuskan tujuan yang pertama itu identifikasi masalah. Tentu masalah utama yang ingin diselesaikan itu apa, masalahnya apa. Harus kita mengidentifikasi masalah tersebut. Nah, yang kedua, sesuaikan dengan visi dan misi. Pastikan tujuan kita itu relevan dengan visi penelitian atau organisasian gitu. Jadi relevan. Yang ketiga yaitu gunakan SMART, yaitu tujuan yang harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Yang keempat itu yang selanjutnya itu gunakan kata operasional. Contoh kata-kata operasional itu yaitu mengidentifikasi, menganalisis, meningkatkan, mengevaluasi. Nah, yang terakhir itu tinjauan dan validasi. Periksa kembali agar jelas, realistis, dan sesuai kebutuhan. Nah, contohnya dari cara merumuskan tujuan itu tujuan umum, yaitu menganalisis faktor yang mempengaruhi toleransi beragama. Adapun tujuan khusus mengidentifikasi faktor sosial yang mempengaruhi toleransi, menganalisis pengaruh pendidikan agama, mengevaluasi peran media sosial dalam toleransi beragama. Baiklah, mungkin dari banyak pemaparan materi yang saya sampaikan, adapun yang terakhir ini kesimpulan. Kesimpulannya itu bahwasanya tujuan kurikulum menentukan arah pendidikan. Indikator pencapaian digunakan untuk mengukur keberhasilan dan perumusan tujuan harus jelas, terukur, serta realistis. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga kita selalu di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, unzur maqala wa la tanzur man qala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.